mimma saking perkara ahabba kang luwih demenake ilaya maring ingsun mimma saking perkara iftaratuhu kang merduake ingsun ing ma'ali ing atase abet ilaihi ing atase abet wala yazalun orang yang sering sapa abdi kaula ingsun iku ya taqarrabu ngaparek sinten ab ilaya maring ingsun bin nawafili kelawan pira-pira nglakoni sunnah hatta uhibbu sehingga demen ingsun ing ab. Jadi mendekat kepada Allah itu tidak ada yang lebih Allah sukai kecuali dengan mendatangi kefarduan dan menjalankan kesunahan. Itu kunci awal dan pokok dari bersyariah, pokok dari beragama itu adalah tidak manut. Karena Al-Qur'annya itu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niki ayat kunci. In kuntum tuhibbunallah. Ketika kalian semua itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi. Mengikuti Nabi ini mungkin mengikuti ajarannya, larangannya dijauhi, perintahnya dilakukan, sholatnya dijaga, puasanya dilakukan dengan sempurna, zakatnya ditunaikan, haji bila mampu, berbuat baik kepada sesama, berzikir, mengingat Allah. Itu semua adalah kunci. Karena apa? Isi dari fattabi'uni ini adalah ibadah. Dan untuk mendekat kepada Allah tidak ada yang lebih Allah sukai selain mendatangi kefarduan dan juga kesunahan. Faida abadtu maka dalam nalikan demen ingsun ing abad kuntu mongko ana sinten ingsun iku sam'ahu zat kang ngreksa pengrungu abad. Iku sam'ahu zat kang ngreksa pengrungu abad. Alladhi ya'abad yasma'u kang krungu sinten abad bihi kelawan sam'ahu wa basarahu lan peningali abad alladhi ya basarah yubsiru kang ningali sapa abad ing basirah yubsiru bihi wa yadahu lan tangane abad allati yadahu yaptisu kang nambuk sinten abad biha kelawan yadahu warijlahu lan sikile abad allati rijlahu yamsi kang melaku sinten abad biha kelawan rajul. Wala in sa'atani lana menyuwun sinten abet ing ingsun la uwaktian nahu mongko ora aweh temen ingsun yang abet. Wala ini sta'adani lan menyuwun kareksa sinten abet ing ingsun la uwayidan nahu mongko ngreksa temen ingsun yang abet. Tak ulangi. Basarahu lan peningali abad alladhi basarah yubsiru kang ningali sinten sapa ingsun ing bihi kelawan basarah wa yadahu lan tangange abad allati yadahu yamtisu kang nabuk sinten abad biha kelawan yadahu warijlahu lan sikil abad allati rijlahu yamsi kang melaku sinten abad biha kelawan rajul. Al hadisu ta hadis atas siu kang kaping 9 wasalasuna lan 30.
Niki barang siapa ketika Allah itu sudah mencintainya, maka pendengarannya, penglihatannya, tangannya, gerak-geriknya, semuanya itu akan dijaga oleh Allah. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah atas penjagaannya, maksudnya minta untuk dijaga oleh Allah, maka Allah itu akan menjaga dia dengan penjagaan yang sempurna. Al-hadis teh hadis atas si kang kaping 9 wa salasuna lan 30. Iku an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Ini sebetulnya keterangannya panjang ya, tapi nanti nggak hatam kalau diterangkan. Coba lain waktu nggak apa ya. Iku an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Innallaha ta'ala Allah iku tajawaza ngapura sinten Allah li maring ingsun tajawaza sinten tajawazali ngapura sinten Allah li maring ingsun an umati saking umat ingsun al khotoa ing luput wa nisyana lan lali wa mastukrihu lan wa malan perkara ustukrihu kang den sereng sapa umat ali ing atasin ma. Iku hadisun ay ada hadis hasanun kang bagus rawang riwayatake ing hadis sapa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wa Baihaqi lan Baihaqi wa ghairuhu lan liyane Ibnu Majah lan Baihaqi. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa umatnya Kanjeng Nabi. Dosa tersebut yang disebabkan oleh lupa maupun kesalahan al-khata' wa nisyan, karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan, serta perkara yang dipaksakan kepadanya. Maksudnya dipaksakan kepadanya itu kita melakukan sesuatu biwiri ikhtiar karena bukan pilihan pribadi, namun di situ dipaksa, diancam, yang mana taruhannya adalah nyawa ataupun harta ataupun orang-orang yang kita sayang. Ketika kita melakukan keburukan atas nama pemaksaan, maka keburukan itu tidak dicatatkan atas nama milik untuk melakukan perkara yang dilarang tersebut. Tidak boleh daripada saya nanti kok dibunuh, akhirnya saya berzina saja. Tidak boleh memilih seperti itu. Harus berjuang antara hidup dan mati. Atau kalau misalnya daripada saya dibunuh, lebih baik saya membunuh orang lain. Tidak boleh, ini tidak boleh dipilih. Karena apa? Karena sama-sama berat konsekuensinya. Jadi tetap harus berjuang. Entah bagaimana caranya, tidak boleh memilih untuk menyakiti orang lain daripada kita disakiti, dalam artian membunuh orang lain daripada kita dibunuh. Tapi kalau hal lain, misalnya kita dipaksa nih untuk mencuri, daripada kalau misalnya kita tidak mencuri, kita dibunuh, maka hal itu masih boleh dilakukan. Dalam tanda kutip loh ya, masih boleh. Ini dalam artian sebisa mungkin kita menghindarinya. Tapi kalau memang taruhannya nyawa dan kita dipaksa melakukan hal tersebut, tetapi yang harus dilakukan adalah misalnya di bawah taraf membunuh dan berzina, itu masih diampuni oleh Allah dan tidak ditulis atas nama kita kejahatan tersebut. Tapi kalau sudah berzina dan juga membunuh, itu tidak boleh, haram. Memilih itu haram. Makanya orang perempuan itu ketika akan dizinai oleh seseorang atau akan diperkosa, itu harus melawan sekuat tenaga. Tidak boleh pasrah begitu saja. Karena kehormatan yang itu dengan nyawa kedudukannya sama. Tidak bisa memilih, tidak bisa. Tidak bisa milih mati saja tanpa berusaha, nggak bisa. Harus berusaha untuk lepas dari pembunuhan ataupun pemerkosaan. Al-hadis utai hadis al-arba'una kang kaping 40 iku an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sinten Ibnu Umar. Anhuma niku biasanya Umar lan Ibnu Umar. Qala dawuh sinten Ibnu Umar. Akhoda nyekel sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limang kibi ing pundak ingsun.
bimang kibi ing pundak ingsun. Faqala dawuh sinten Kanjeng Nabi kun ana sira fid dunya ing dalem dunya iku kaanaka kaya temen sedene sira iku waribun kang ngumbara au abiru sabilin utawa kang liwat dalan. Jadilah kamu seseorang yang di dunia ini seolah-olah sedang mengembara ataupun orang yang melewati sebuah jalan. Dan dunia ini adalah mediasi atau jalan, bukan tujuan. Tujuannya nanti di akhirat. Dan tujuan paling agung adalah menggapai ridho Allah. Surga dan neraka itu mudah jika Allah sudah ridho. Jika Allah sudah ridho, kita pasti akan mendapatkan kebaikan, rahmat yang sempurna dari Allah. Makanya nawaitu ta'aluman linaili ridhollahi, untuk menggapai ridho Allah, mencari ilmu, niat paling baik itu adalah linaili ridhollahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairi, menghilangkan kebodohan atas diri sendiri maupun orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma iku yaqulu dawuh sinten Ibnu Umar, ila amsaita yang dalem nalika manjing sore sira fala tantadiri mongko aja nganti-nganti sira asobaha ing esuk. Fala tantadiri mongko aja nganti-nganti sira asobaha ing esuk. Wa idza asbahta yang dalem nalika manjing esuk sira fala tantadiri lan aja mongko aja nganti-nganti sira almasaa ing sore. Dan Ibnu Umar itu menambahkan bahwa ketika kalian itu berada di pagi hari, jangan menunggu siang. Ketika ada di siang hari, jangan menunggu sore. Ini ya, hidup itu sekarang. Hidup itu sekarang dilakukan semaksimal mungkin, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat sebanyak mungkin. Wahud lan nyekela sira min sihatika saking waras sira wahut lan ngalapo sira min sihatika saking waras sira lima rodika krana lara sira min hayatika lan saking urip sira limautika krana mati sira. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Al-Bukhari Imam Bukhari. Al hadis utai hadis al hadi kang kaping 1 wal arbauna lan 41. Iku an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ora iman sapa ahadukum salah siji sinten kabeh hatta yakuna sehingga ana hawahu keinginan hawahu hawa nafsune ahad iku tapaan anut 5 maling perkara jitu kang teko sapa ingsun bihi kelawan ma iku hadisun ai hadis hasanun kang bagus sahihun kang sahih rawainahu ngriwayatake ingsun ing hadis fi kitabil hujjah ing dalam kitabil hujjah bi isnadin kelawan sanad sahihin kang bagus. Maksudnya apa? Tidaklah iman seorang mukmin sehingga kalian itu melakukan sesuatu keinginannya itu sejalan dengan perintah agama. Tab'an lima jitu bi. Jadi nafsunya itu sudah nafsu mutmainnah, bukan nafsu yang ammaratu bisu, bukan nafsu lawamah dan yang lain, tapi nafsunya sudah mutmainnah. Ini adalah tingkatan nafsu yang paling tinggi. Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang tenang, yang justru membuat kita ini ingin dekat dan beribadah terus-menerus dengan Allah, kepada Allah. Jadi beriman itu tingkatannya macam-macam. Enten imannya orang awam, enten tauhid juga begitu. Ada keyakinannya orang awam. Dan kitab Aqidatul Awam itu kan keyakinan paling dasar dari kita bertauhid. Tauhid yang kemudian lebih kuat itu ketika bisa bertasawuf juga. Jadi tauhid yang bertasawuf, fikihnya juga jalan, ilmu halnya juga jalan, haliyahnya bagus, akhlaknya bagus, harus berkolaborasi.
nanti akan menjadikan sebuah individu yang berintegritas, berilmiah dan juga amaliyah, sesuai dengan anjuran agama, sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat. Batasan-batasannya semua kita lakukan. Jadi hamba itu ada yang awam, ada yang reguler, ada yang khusus, ada yang khas. Seperti halnya seorang itu ada yang menempuh jalan syariat, seperti kita ini menempuh jalan syariat, mempelajari syariatnya Allah. Kemudian ada yang thariqah, setelah syariatnya dapat, kemudian thariqah di sini adalah sesuatu yang menjadi wajibah kita setiap hari dan kita pegang sampai mati. Tahfidzul Quran, zikir, mujahadah itu juga termasuk bagian dari thariqah. Kemudian yang terakhir adalah hakikat. Hakikat ini adalah hamba-hamba pilihan yang bisa sampai pada taraf hakikat. Hakikat ada juga yang memaknai sebagai ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini sampai bisa ma'rifat kepada Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Ma'rifat yang paling ringan menurut Imam Nawawi di dunia itu adalah ketika kita mendasarkan ataupun orientasi kita terhadap segala yang kita lakukan itu untuk Allah. Makan supaya kuat beribadah, kemudian tidur supaya nanti juga beribadahnya semangat. Kita berbuat baik karena perintah oleh Allah. Semua yang kita lakukan, kita ini mengabdikan dan mentasawufkan hidup kita untuk Allah, hanya untuk Allah. Itu termasuk dari ma'rifat billah yang fase ringan menurut Imam Nawawi. Ini termasuk dari fase hakikat juga. Tapi kalau hakikatnya orang-orang yang khas, orang-orang yang khusus, itu seperti halnya ilmu hakikat yang sudah tidak bisa dipahami oleh orang-orang kebanyakan. Seperti contohnya Imam Abu Mansur Al-Hallaj. Imam Abu Mansur Al-Hallaj itu sampai dieksekusi oleh ulama yang lain, seperti halnya Syekh Siti Jenar. Pernah dengar nggak? Bukan Syekh Siti Jenar. Nah, Semanunggali Kawula Gusti yang menyatukan diri dengan Tuhan. Itu kan bahaya sekali ungkapan itu jika diberikan kepada orang awam, maka dianggap Tuhan takutnya. Tapi maksudnya bukan demikian. Saking mahabbahnya kepada Allah, akhirnya tidak ada yang tersisa dari dirinya, itu tidak ada yang tersisa. Tangan bergerak ya juga karena Allah yang menggerakkan Allah, memang benar. Tapi maksudnya itu tidak bisa kita pahami dan tidak bisa diimplementasikan pada hamba-hamba kelas reguler atau yang masih ecek-ecek seperti kita. Beliau menjadi budak berpuluh-puluh tahun, dijadikan budak dari Said yang dolim sampai akhirnya Said itu mendengar doanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pada suatu malam bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah itu sama sekali intinya tidak membenci terhadap apa yang dilakukan Said itu, dan juga tidak membenci atas takdir Allah yang bahkan sudah sangat menyakiti jiwa dan raganya. Tapi beliau tetap mencintai Allah, tetap bermunajat kepada Allah, tetap menganggap takdir itu sebuah rasa sayang Allah kepadanya. Akhirnya Saidnya mendengar dan memerdekakan beliau. Bahkan sebelum merdeka itu Saidnya menawarkan, apakah kamu bersedia untuk berada di rumah ini dan menjadikan kami semua pelayanmu? Tapi Sayyidah Rabi'ah akhirnya pergi uzlah dan beliau menjadi wali perempuan sepanjang masa yang luar biasa. Sampai akhirnya suatu ketika pernah beliau itu semakin tua semakin banyak yang melamar, tapi nggak ada satupun yang diterima, entah dari ulama, kalangan ulama besar. Imam Hasan Basri pernah, kemudian sultan, raja-raja itu melamar Sayyidah Rabi'ah tapi tidak ada yang diterima. Bahkan suatu ketika pernah ditanya oleh seorang ulama juga, Sayyidah Rabi'ah, apakah Anda tidak mencintai Rasulullah? Sampai jawab begini, cinta saya kepada Tuhan yang makhluk itu melebihi cinta saya kepada makhluknya. Cinta saya kepada penciptanya itu melebihi dari cinta saya kepada ciptaannya. Luar biasa loh. Bisa kayak gitu. Pernah suatu ketika Niki cerita entah mutabarah atau enggak gitu, cuman kalau pernah membaca Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu pernah dilamar oleh seorang ulama juga, ulama atau laki-laki, dia kalau lupa tepatnya, karena matanya indah. Kemudian melamar Sayyidah Rabi'ah dan ditanya, kenapa Anda mendatangi saya? Karena saya ingin meminangmu, matamu sangat indah. Meripatnya itu dicukup enggak? Meripat matanya itu diambil, diberikan
kepada laki-laki itu, diambil dari badannya, makanya diberikan. Bisa kayak gitu? Nggak dong. Nggak tahu nih, barangkali ada wali tersembunyi di sini. An Anas, wali murid nanti, wali santri. Niku adalah orang-orang pilihan, yang begitu orang-orang pilihan. Seperti halnya ilmu hikmah, seperti halnya kelebihan-kelebihan karomah, niku semua gift atau pemberian. Jalannya bisa diupayakan, tapi mendapatkannya niku tidak bisa dipastikan, karena niku fadl minallah. An Anas, saking Anas radhiyallahu, sahabat Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas niku Anas bin Malik niku adalah sahabatnya Nabi, ahli sufah, ashabu sufah, yang mengabdikan dirinya kepada Nabi dalam motor. Tapi beliau tidak pernah diperintah secara langsung oleh Nabi, dan juga tidak pernah Nabi itu mempertanyakan apapun yang dilakukan oleh Sayyidina Anas. Luar biasa mulai Nabi di wahlaknya. Padahal kepada khodimnya Nabi itu sangat memanusiakan manusia, sangat menghormati. Dalam kesehariannya lebih banyak dilakukan sendiri segala sesuatunya. Anas radhiyallahu anhu qala dawu sinten Anas sami itu midanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sinten Kanjeng Nabi qala dawu sinten Allah taala hale mursab Allah ya ibnu Adam innaka tamasatun sira iku ma da'autani ing dalem selagine dungo sira ing ingsun para jautani lan ngarep-ngarep sira ing ingsun wafartu mongko ngapura ingsun laka maring sira. Wahai anak Adam, selagi kalian semua berdoa dan meminta kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa kalian semua. Ya Allah ya Allah, hadis qudsi. Alama yang atas dosa karena kang ono opoma iku mingka saking sira. Wala ubali lan ora merdi-merdi ingsun ya Ibnu Adam, Ibnu Adam. Wala ubali lan ora merdi-merdi ingsun ya Ibnu Adam, lau balawat lamun tumeka apa dulu buka. Lau balawat lamun tumeka apa dulu buka dosa sira ana nasamai ing mikane langit. Sumastaghfaro nuli nyuwun ngapura sira. Sumastaghfartani nuli nyuwun ngapura sira ing ingsun. Sumastaghfartani nuli nyuwun ngapura sira ing ingsun. Wafartu mongko ngapura ingsun laka maring sira. Wafartu mongko ngapura ingsun laka maring sira. Ya Ibnu Adam, innaka temen sedherek sira iku law ataitani lamun teka sira ing ingsun. Law ataitani teka sira ing ingsun bikurabin kelawan gowo sak kebae bumi, bikurabil arti kelawan gowo sak kebae bumi. Apane khotoan pira-pira lupute tuma lakoitani nuli tetemu sira ing ingsun la tusyriku hale ora nyekutuake sira bi kelawan ingsun syai'an ing suwi-wiji. Wahai hambaku, sekalipun kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar langit dan bumi, tetapi kamu menemuiku itu tidak dalam keadaan menyekutukanku, aku itu maksudnya Allah, maka la'ata ituka nyekti teko ingsun ing sira bikura biha kelawan sak kebahe ardi apane maufirotan pengampuran. Maka Allah itu akan datang kepada seseorang yang bahkan membawa dosa sebesar langit dan bumi, selagi dia tidak mensekutukannya dengan apapun, Allah itu akan mengampuninya dengan maghfirah yang sama besarnya, bahkan lebih besar dari dosa-dosa yang hamba tersebut lakukan. Rawahu
Abu Hurairah kaing hadis sopo At-Tirmidzi wa qala dawu sinten At-Tirmidzi ku hadis ada hadis hasan kang bagus sahih kang sahih. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah hatam. Semoga ngamos Arba'in Nawawi di pagi hari ini pada bulan Ramadan bisa menjadi wasilah kita untuk lebih memahami ilmu Allah, lebih dekat kepada Allah, dan juga bisa menggapai ridhonya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diimplementasikan di kehidupan kita. Jika tidak bisa 100%, setidaknya beberapa persennya lah. Jika ada yang salah, kata aku mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan, gue juga mohon maaf. Semoga pokoknya semoga bermanfaat ya. Ya bon, wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.